6 pukul 22.30 pada tanggal 18 November tahun 2023, Pusat Panggilan Darurat 110 Polri di Provinsi Jawa Barat menerima panggilan putus-putus. Di seberang sana, suara tangis gadis muda yang hilang kendali karena panik. Tolong, seluruh keluarga saya sudah mati. Segera, pasukan polisi desa dan Kabupaten Garut dikerahkan ke lokasi. Ketika pintu rumah kebun milik Bapak Ahmad Sutrisno terbuka lebar, pemandangan mengerikan muncul di bawah cahaya senter yang berpendar. Di ruang tamu, dua anak kecil tergeletak tak bergerak di atas genangan darah. Di kamar tidur, Bapak Ahmad dan istrinya Ibu Siti Rahayu juga roboh dengan luka-luka mematikan. Di halaman luar, Putri sulung Aisyah Putri, 18 tahun, pemilik panggilan minta tolong itu, meringkuk di sudut gelap, bahunya bergetar, matanya kosong seperti orang yang baru keluar dari neraka. Sebuah keluarga 4 orang tiba-tiba hancur dalam semalam. Mengapa musuh jahat itu bertindak begitu kejam? Kenapa hanya putri sulung yang selamat? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik jeritan mengerikan di pulau kecil itu? Pasukan polisi segera mengisolasi seluruh area. Cahaya senter menyinari rumah kebun yang dulu damai, kini jadi tempat kejadian perkara yang menyeramkan. Di bawah arahan langsung Kolonel Bambang Susanto, Kepala Ruang Polisi Kriminal Polres Garut, pemeriksaan dilakukan dengan cepat, teliti sampai detail terkecil. Tapi dari menit pertama, banyak hal aneh muncul yang membuat penyidik gelisah. Pintu utama masih terkunci rapat, tak ada tanda dipaksa buka, meja kursi, lemari, bahkan brankas di kamar tidur utuh. Tak ada barang yang hilang. Dugaan awal tentang perampokan pembunuhan langsung dibuang. Pelaku bukan datang untuk ambil harta, tapi sepertinya hanya untuk bunuh seluruh keluarga. Ini membuat kasus semakin sulit dipahami. Mengapa pelaku kejam terhadap orang-orang yang tak punya musuh, termasuk dua anak tak berdosa? Saat menyinari tempat kejadian lebih teliti, detektif melihat lantai, gagang pintu, bahkan meja kursi bersih luar biasa. Beberapa tempat masih mengkilap seperti baru dibersihkan tergesa. Itu bukti pelaku tak hanya berdarah dingin tapi juga sangat licik, sengaja hapus jejak sebelum pergi. Sementara itu, luka pada jenazah korban semua dari benda tajam. Banyak tusukan dalam, kuat, menunjukkan pelaku punya dendam besar atau sedang gila. Di depan mata, pertanyaan besar muncul untuk tim khusus. Siapa pelaku dan kenapa dia bertindak kejam sampai ingin musnahkan satu keluarga? Di saat itu, mata kosong Aisyah Putri, satu-satunya yang selamat, makin membuat kejadian sulit dimengerti. Apakah dia beruntung lolos atau kelangsungan hidupnya sembunyikan misteri lain? Keraguan ini buat suasana di lokasi semakin tegang, tinggalkan teka-teki sulit bagi penyidik dari jam pertama. Setelah dibawa keluar dari lokasi, Aisyah Putri dalam kondisi panik parah, wajah pucat, tangan gemetar, gadis muda itu ulang-ulang kata, "Kenapa keluarga saya? Kenapa?" Petugas polisi dan psikolog butuh berjam-jam tenangkan dia, bantu stabilkan pikiran. Baru saat agak tenang, Aisyah bisa beri keterangan awal, dan keterangan itu buka arah penyelidikan penting. Aisyah bilang sejak lebih dari setahun lalu dia pacaran dengan seorang cowok bernama Rian Pratama, 25 tahun. Sore hari kejadian, Rian ajak dia minum kopi di seberang sungai. Mereka duduk lama, sampai lebih dari pukul 10 malam. Aisyah baru pulang lalu hadapi pemandangan mengerikan. Dalam cerita Aisyah, dia yakin pacarnya orang baik, pemuda biasa, sangat sayang padanya dan tak pernah kasar atau aneh. Tapi saat penyidik tanya lebih dalam, detail bertentangan pelan-pelan terungkap. Ternyata seminggu sebelumnya, Rian pernah ke rumah Aisyah perkenalkan diri ke keluarga. Tapi pertemuan berakhir tegang. Bapak Ahmad Sutrisno, ayah Aisyah, langsung tolak hubungan itu. Alasannya jelas, Rian tak punya kerja tetap, masa depan suram. Bapak Ahmad bilang kalimat yang buat Rian merah muka. Kapan punya kerja layak baru balik bicara. Kata itu seperti penolakan langsung yang lukai harga diri pemuda itu. Menurut Aisyah, setelah itu Rian kelihatan sedih, jarang hubungi. Tapi dia tak pikir Rian simpan dendam berat.
Tapi bagi penyidik, ini detail sangat mencurigakan. Seorang yang ditolak, harga diri terluka, sangat mungkin timbul niat balas dendam. Apalagi seluruh keluarga Aisyah tolak, tekanan makin besar. Dari keterangan Aisyah, Rian Pratama langsung jadi tersangka utama. Meski belum ada bukti langsung, motifnya terlalu jelas. Cinta terlarang, harga diri rusak, semua mudah jadi api dendam. Apakah dia pelaku kejam malam itu atau ada tangan lain di belakang? Pertanyaan ini buka babak baru dalam penyelidikan penuh getir. Malam itu juga, tim kerja dikirim ke rumah Rian Pratama untuk verifikasi. Berlawanan dengan dugaan awal bahwa dia mungkin kabur. Rian malah kelihatan syok banget saat tahu tragedi itu. Dia ikut polisi ke kantor dengan tampang bingung dan sakit hati, seperti tak percaya keluarga pacarnya dibunuh sadis. Di ruang interogasi, Rian sikap kooperatif, tak hindari. Dia akui pernah ditolak orang tua Aisyah dan tak izinkan lanjut hubungan. Tapi tetap yakin dia sangat sayang Aisyah dan tak pernah niat sakiti keluarganya. Saat penyidik tanya langsung waktu kejadian, Rian cepat beri alibi yang dia pikir tak bisa dibantah. Menurut Rian, dari pukul 6 sore sampai lebih dari pukul 10 malam, dia dan Aisyah bersama di kafe seberang sungai. Selama itu, mereka ngobrol, minum, bahkan banyak pelayan lihat. Rian tekankan semua di kafe dan Aisyah bisa jadi saksi. Dia bilang begitu dengan yakin seperti percaya keterangan itu cukup hilangkan keraguan. Yang mengejutkan, keterangan Rian cocok banget dengan keterangan Aisyah sebelumnya. Keduanya bilang ada di kafe sepanjang malam, tak pisah semenit pun. Kesesuaian ini buat tim khusus bingung. Kalau benar Rian tak mungkin ada di lokasi kejadian. Semua tanda curiga tiba-tiba hilang, ganti dengan kekosongan penuh kontradiksi. Penyidik duduk analisa. Satu sisi Rian punya motif penuh untuk marah ke keluarga Aisyah, tapi sisi lain alibi terlalu kuat. Seorang berdarah dingin yang licik bunuh satu keluarga. Apa mungkin ceroboh tinggalkan bukti jelas begitu? Atau justru kesempurnaan itu sembunyikan sesuatu gelap di belakang? Di jam tegang itu, banyak di tim khusus yang ragu. Apa mereka salah arah atau pelaku asli masih bebas di luar dengan topeng sempurna? Pertanyaan itu menggantung. Dorong detektif gali lebih dalam, karena pasti kebenaran masih sembunyi di kegelapan. Saat banyak arah penyelidikan mentok karena alibi Rian Pratama yang seolah tak bisa diruntuhkan, tim forensik kerja diam-diam sepanjang malam dan tiba-tiba bawa harapan baru. Saat periksa teliti setiap detail di tubuh korban, dokter forensik temukan tanda penting yang sekilas sulit dilihat. Di tangan kanan Bapak Ahmad ada goresan aneh, dan di bawah kuku ada sisa jaringan plus darah tak cocok dengan golongan darah korban. Temuan itu buat seluruh tim fokus. Ahli bilang di detik akhir hidup, Bapak Ahmad dengan insting lindungi keluarga bangkit lawan sengit. Dalam perlawanan ketat dengan pelaku, dia garuk tangan atau muka lawan tinggalkan potongan jaringan kecil tapi berharga. Bisa dibilang itu tanda takdir yang pelaku harus tinggalkan. Meski dia coba bersihkan, lokasi sebersih mungkin. Segera, sampel jaringan itu disegel dan dikirim uji DNA darurat. Hasil mungkin butuh beberapa hari. Tapi dari sekarang, penyidik paham bukti itu bisa jadi pedang bermata dua. Bebaskan Rian atau paksa dia tunjukkan wujud asli. Karena ilmu tak pernah bohong. Tak berhenti di situ. Tim khusus keluarkan perintah penyisiran rahasia. Cari siapapun terkait keluarga korban atau muncul di sekitar lokasi. Yang punya goresan, garuk baru di tubuh. Luka kecil jadi petunjuk penting untuk jejak pelaku. Di mata penyidik veteran, ini bukan cuma tanda ilmiah, tapi seperti panggilan dari almarhum. Bapak Ahmad dengan perlawanan sampai napas terakhir tinggalkan petunjuk bantu ungkap pembunuh. Goresan fatal itu seperti tuduhan yang dikirim ke keadilan ganti suara keluarga yang sudah diam. Meski bukti forensik bawa harapan, tim khusus tahu untuk ungkap pelaku butuh banyak mata rantai disambung. Insting penyidik berpengalaman bilang alibi Rian Pratama ada yang salah. Terlalu sempurna, terlalu rapi seperti direncanakan sebelumnya. Makanya, tim detektif khusus dikerahkan rekonstruksi seluruh rute gerak Rian dan Aisyah.
malam fatal itu lewat sistem kamera pengaman warga dan bisnis di sekitar area. Kerja ini kelihatan sederhana, tapi sebenarnya susah banget. Di pulau kecil dan sepanjang jalan masuk keluar ada puluhan kamera tersebar. Detektif bagi jadi grup, sabar sisir setiap frame, setiap klip, kerja keras siang malam. Ada video kualitas buruk, cuma bayang orang samar di cahaya lampu jalan redup buat kerja jadi tantangan melelahkan. Tapi dengan tekad tinggi, mereka tak lewatkan detail apapun. Karena mereka tahu cuma satu momen kecil bisa ubah situasi. Dan usaha itu terbayar. Sekitar pukul 19.45, kamera di persimpangan jalan kecil dekat rumah Aisyah tiba-tiba rekam gambar motor Rian. Bukan lurus ke kafe seperti keterangan. Motor itu belok ke arah rumah korban. Meski gambar agak kabur tapi bentuk orang dan motor cocok dengan ciri Rian. Sekitar 45 menit kemudian, pukul 20.30, kamera lain tak jauh dari situ rekam lagi motor itu melaju kencang ke arah berlawanan. Waktu ini cocok dengan saat keluarga Bapak Ahmad dibunuh. Detail itu seperti retak pertama di dinding alibi sempurna Rian. Info dilapor buat tim segera luaskan kumpul kamera di jalan lain, sambil cocokkan jam rute gerak. Semua tunjukkan saat Aisyah yakin pacarnya cuma pergi ambil barang lupa. Sebenarnya dia diam-diam langsung ke rumah di mana keluarga dia tenggelam di tragedi. Rekaman kabur itu seperti hantu muncul di malam ungkap kebohongan licik. Meski belum bukti akhir tapi sudah tanam keyakinan di penyidik bahwa topeng baik pemuda biasa Rian segera terbuka. Dan pertarungan akal pasti menunggu dia di depan. Dengan dua bukti penting di tangan, goresan fatal dari jenazah Bapak Ahmad dan rekaman kamera tangkap bayang motor Rian Pratama. Tim penyidik putuskan panggil dia kedua kali. Suasana di ruang interogasi malam itu beda total. Kalau pertama Rian masih bisa tenang kooperatif, kali ini mata dingin dan tegas penyidik buat dia rasakan tekanan. Rian tetap ulang cerita lama bahwa dia dan Aisyah di kafe dari sore sampai malam tak pisah semenit. Suaranya tetap rata seperti sudah siapkan skrip. Penyidik diam dengar tak potong. Saat Rian selesai, petugas taruh berkas dan layar kecil di meja putar rekaman pukul 19.45. Gambar motor belok ke jalan rumah korban muncul jelas. Ruangan tiba-tiba sunyi. Kamu jelaskan gimana saat itu motor kamu ke arah rumah Bapak Ahmad. Suara penyidik lambat tapi tajam. Wajah Rian berubah. Dia tergagap. Mungkin saya balik ambil barang lupa, lalu ke kafe. Tapi belum tenang. Penyidik lanjut bukti lain. Foto goresan baru di lengan kiri dia sangat cocok dengan analisa garuk saat korban lawan. Luka ini kamu jelaskan gimana? Apa cocok pas dengan tangan pria yang berjuang lindungi keluarga? Suara penyidik keras setiap kata seperti palu pukul. Saat itu, udara di ruang seperti kental. Rian tunduk, napas cepat. Dua tangan gemetar genggam erat. Kata pembelaan seperti tersangkut di tenggorokan. Dia paham topeng alibi licik mulai retak. Bahwa penyidik di depan tak goyah oleh cerita siap pakai. Setelah beberapa menit diam berat, Rian hembus napas panjang, suara gemetar. Saya yang bunuh mereka. Kata itu keluar seperti pisau robek tirai bohong, seluruh ruang seperti diam sejenak. Itu bukan cuma pengakuan dosa, tapi runtuhnya orang yang pikir bisa tipu keadilan. Dengan kesabaran, ketajaman dan taktik psikologi pintar, penyidik paksa Rian tunduk akui salah. Pertarungan akal itu tak cuma ungkap wajah asli tapi bukti bahwa meski licik sekalipun, kejahatan tak bisa sembunyi selamanya di bawah cahaya keadilan. Saat topeng tenang runtuh total, Rian Pratama mulai tunjuk wajah asli. Suara dia awal gemetar tapi pelan jadi serak seperti orang lepas beban rahasia lama. Dia akui semua mulai dari pertemuan perkenalan ke keluarga Aisyah, di mana penolakan keras orang tua jadi pisau tusuk harga diri dia. Bapak Ahmad semakin tegas, Rian semakin rasakan diremehkan. Dihina, di pikiran sakit dia. Cinta ke Aisyah, tak lagi murni, tapi jadi obsesi gila. Kalau tak bisa punya Aisyah, dia hancurkan semua. Malam kejadian, Rian rencana matang. Dia ajak Aisyah ke kafe seberang sungai. Cipta alibi dari awal. Saat Aisyah tak curiga,
Rian pura-pura balik ambil barang lupa, lalu gas motor langsung ke rumah pacar. Di kegelapan lembab, dia serbu rumah kebun familiar. Ibu Siti dan 2 anak pertama jadi korban, karena dia takut mereka jerit rusak rencana. Tusukan bertubi, kejam tak beri kesempatan hidup. Saat masuk kamar tidur, dia hadapi Bapak Ahmad. Perkelahian sengit terjadi. Bapak Ahmad dengan segala kekuatan ayah lawan mati-matian lindungi keluarga. Saat itu, tangan dia garuk kuat lengan Rian tinggalkan luka tuduh dia nanti. Tapi akhirnya di depan keganasan dan dingin darah, Bapak Ahmad roboh. Setelah bunuh 4 orang, Rian tak panik seperti orang hilang kendali tapi justru sangat hitung. Dia tenang bersihkan lokasi, hapus semua jejak mungkin, pisau pembunuh dia bawa ke tepi sungai, lempar ke air deras, lalu balik ke kafe ketemu Aisyah seperti tak ada apa. Di depan pacar, dia tetap perankan cowok lembut, perhatian untuk sempurnakan alibi yang seolah tak bisa diruntuh. Pengakuan Rian buat penyidik berpengalaman pun bergidik. Tak ada yang sangka di balik tampang pemuda biasa tenang, ada setan bawa harga diri sakit dan kejam sampai ingin hapus satu keluarga pacar cuma puaskan ego rusak. Dia tak cuma bunuh, tapi sengaja cipta drama tipu semua, termasuk gadis yang dia bilang sayang. Kebenaran terungkap lewat setiap keterangan Rian tak cuma sakit, tapi ungkap rencana balas dendam dingin sampai obsesi. Ini bukan kasus bunuh biasa tapi bukti bahaya tak terduga dari orang sembunyikan sifat asli di balik topeng sempurna. Rekonstruksi penyelidikan dilakukan di sore panas di Desa Cisurupan, Kabupaten Garut. Rumah kebun Bapak Ahmad Sutrisno yang sudah disegel berhari-hari lagi jadi pusat saat penyidik bawa Rian Pratama balik untuk ulang seluruh tindak kejahatan. Warga sekitar dengar berita semua syok, takut campur marah. Mereka kumpul dari jauh, mata tertuju ke gerbang rumah di mana pembunuh masuk. Wajah tanpa ekspresi seperti sudah tinggalkan jiwa lama. Rian diborgol tapi tetap dingin santai. Di bawah pengawasan polisi, dia mulai ulang langkah demi langkah. Dari saat pura-pura tinggal kafe, naik motor ke rumah Aisyah, sampai parkir di gang dan diam-diam masuk. Dia jelaskan detail cara berdiri di luar dengar situasi lalu pelan dorong pintu masuk rumah familiar. Dalam suara dia tak ada gemetar atau penyesalan, seperti cerita rutinitas biasa. Pertama dia ke ruang tamu di mana Ibu Siti sedang tenangkan 2 anak mau tidur. Rian tiba-tiba tarik pisau yang dibawa, serang. Tusukan pertama robohkan Ibu Siti di kengerian 2 anak. Saat 1 anak mau lari, dia tak ragu kejar dan bertindak kejam. Dia ulang adegan pegang pisau erat. Tusuk berulang buat saksi rekonstruksi bergidik. Lalu, dia masuk kamar tidur di mana Bapak Ahmad istirahat. Saat lihat bayang Rian dengan pisau berdarah, Bapak Ahmad langsung bangun lawan. Perkelahian diulang detail, setiap gerak ganas. Bapak Ahmad pakai semua tenaga jatuhkan dia ke lantai. Tapi ketimpangan umur plus kegilaan buat keadaan condong ke Rian. Di kekacauan itu, Bapak Ahmad garuk kuat tangan dia. Tinggalkan luka fatal yang nanti jadi bukti paksa dia terungkap. Dia jelaskan momen akhir saat pisau tusuk berulang dada dan perut ayah malang itu, sampai tubuh roboh di lantai dingin. Tak berhenti, Rian ulang cara dia tenang bersihkan jejak. Dia keliling rumah ambil kain lap darah di gagang pintu, meja kursi. Lalu kumpul baju berdarah simpan di kantong plastik. Lalu ke tepi sungai, ulang gerak lempar senjata ke air keruh deras sebelum balik kafe ketemu Aisyah seperti biasa. Semua tindak itu diulang rinci, dingin sampai buat saksi tak percaya itu manusia sungguhan. Di antara hadir saat itu, yang paling sakit Aisyah Putri. Dia diizinkan berdiri jauh di bawah lindung polisi untuk lihat sendiri seluruh proses. Wajah Aisyah pucat, mata merah, air mata tak henti. Di depan mata, orang yang dulu dicinta, dipercaya, sekarang santai ulang bunuh ayah ibu dan 2 adiknya. Setiap gerak dia seperti pisau tusuk hati Aisyah yang sudah hancur, rasa tak berdaya membuncah. Aisyah ingin loncat jerit di muka dia. Ingin putar badan lari tak lihat kenyataan kejam itu, tapi kaki seperti tertanam di tanah. Dia cuma nangis sesenggukan, sakit campur mati rasa.
oleh fakta terlalu kejam. Orang yang dulu dipanggil pacar justru setan yang rampas semua. Penyidik meski biasa kasus dingin darah pun tak sembunyikan marah. Setiap keterangan gerak Rian seperti tabur garam di luka keluarga korban. Banyak warga di luar nangis, ada yang geleng-geleng kepala, ada yang gigit gigi kesal. Belum pernah manusia tampang pemuda baik bisa tunjuk kejam begitu saat hadapi keadilan. Rekonstruksi selesai di suasana berat. Keadilan terang tapi sakit yang diungkap terlalu besar. Bagi Aisyah, dia tak cuma hilang keluarga semalam, tapi hilang kepercayaan ke cinta, ke orang yang dipikir sandaran seumur hidup. Itu luka batin yang mungkin sepanjang hidup sulit sembuh. Dan bagi semua saksi, rekonstruksi itu bukan cuma bukti hukum, tapi kenangan obsesi tentang kejam manusia bisa jadi setan saat dendam dan ego tutup akal sehat. Sidang Rian Pratama dibuka di Pengadilan Negeri Garut dengan perhatian khusus publik. Ruang sidang penuh dari keluarga korban sampai warga lokal. Semua tunggu vonis keras untuk penjahat. Saat masuk kandang terdakwa, Rian tetap wajah tenang, mata kosong. Dia dengar dakwaan, dengar analisa dosa, tapi tak sekalipun tunduk menyesal. Dewan Hakim tunjuk tindak Rian sangat serius. Sengaja rampas nyawa 4 orang, termasuk 2 anak kecil tak berdosa. Sebab akibat tak bisa diperbaiki, cipta kemarahan masyarakat, alasan lemah tentang cinta. Luka harga diri tak bisa kurangi kejam dia, keadilan tuntut vonis pantas. Lalu saat ketua sidang bacakan vonis tegas, hukuman mati untuk dosa bunuh orang. Seluruh ruang seperti meledak. Banyak nangis bukan kasihan penjahat, tapi karena akhirnya 4 nyawa dapat keadilan sebagian. Khusus Aisyah Putri, gadis muda duduk diam di sudut ruang sidang, mata basah. Bagi dia, vonis mati untuk Rian tak bisa ganti sakit hilang ayah ibu dan 2 adik. Tak bisa hapus kenangan mengerikan, tapi setidaknya keadilan ditegak dan di dalam hati dia paham ini akhir dari kisah salah yang ubah hidup dia jadi tragedi. Kasus tutup, tapi gema tetap bergaung. Ini tak cuma peringat anak muda masuk cinta harus waspada dan bijak, tapi ingatkan bahwa di balik tampang baik pemuda biasa kadang setan bersembunyi. Cinta sejati harus bareng hormat dan tanggung jawab. Sementara cinta buta gabung ego sakit bisa jadi tragedi. Vonis untuk Rian Pratama ketegasan hukum tapi juga lonceng peringat masyarakat. Hati-hati di hubungan. Dengar nasihat keluarga, karena kadang penolakan orang tua bukan kuno, tapi mereka lihat bahaya yang anak muda belum sadar. Kasus seperti ini selalu tinggalkan banyak renung. Ini ingatkan kita cinta butuh dasar tulus, waspada dan tanggung jawab. Saat perasaan dikuasai ego egois, itu bukan sayang tapi belenggu, bahkan pemicu tragedi. Kisah sakit ini tutup, tapi gema pasti buat kita renung lama. Jadikan ini peringat untuk semua. Jangan biar cinta buta jadi tragedi, dan jangan pernah biar marah atau harga diri dorong ke jalan dosa. Apa pendapatmu tentang kasus ini? Tinggalkan pikiranmu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel untuk ikuti kisah kasus aneh lain di mana keadilan selalu terang dan pelajaran hidup tetap bergaung. Ya.